Gue nabrak sesuatu on the way kesini. Assalamualaikum, kembali lagi di Zaini Yahya. Apa kabar sobat-sobat pengangguran yang doyan selonjoran? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga cepat dapat kerja ya. Amin. Di video kali ini gue akan menceritakan dan sekaligus membahas sebuah film horor Indonesia. Film ini berjudul Ratu Ilmu Hitam 2019. Film ini disutradarai oleh Kimo Stambul dan ditulis oleh sang maestro film horor Joko Anwar. Film Ratu Ilmu Hitam ini telah mendapatkan 5 nominasi pada Festival Film Indonesia di tahun 2020. GG nggak tuh? Oke, bagaimana kengerian dari film ini? Daripada penasaran, sering depo banyak rungkat dan nggak pernah maksuin, kita mulai aja pembahasannya. Film ini diawali dengan sebuah keluarga bahagia di dalam mobil yang sedang dalam perjalanan menuju ke sebuah panti asuhan dan terletak jauh dari perkotaan. Ayah mereka yang bernama Hanif dulunya tinggal di panti asuhan tersebut dan besar di sana. Tujuan mereka pergi ke panti asuhan tersebut adalah untuk menjenguk Pak Bandi yang merupakan pemilik sekaligus pengurus panti asuhan karena beliau sedang sakit keras. Di tengah perjalanan, mobil mereka tanpa sengaja menabrak sesuatu. Saat dicek, ternyata itu hanya seekor rusa dan mereka pun melanjutkan perjalanannya. Ternyata yang tadi mereka tabrak adalah seorang anak kecil yang sudah tergeletak tewas di samping got. Ya biasalah. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di panti asuhan. Mereka pun disambut oleh pengurus panti asuhan yang bernama Maman dan Siti. Mereka adalah pasangan suami istri. Gak lama kemudian muncul teman-temannya Hanif. Ada Jeffrey dan Anton bersama pasangannya masing-masing. Mereka juga dulunya adalah anak panti asuhan di sini. Hasbi, Rani? Rani. Sandi, Hasbi. Dan terlihat ada dua anak yang bernama Rani dan Hasbi. Mereka adalah anak panti asuhan. Kemudian Hanif bertanya, anak-anak panti pada kemana? Maman menjawab, anak-anak panti lagi berkarya wisata mas. Jadi di sini hanya tinggal Rani dan Hasbi. Kemudian Hanif, Jeffrey dan Anton masuk ke dalam kamar Pak Bandi yang sedang terbaring sakit. Saat ditanya, Pak Bandi hanya turu. Di sisi lain, para istri-istri mereka sedang rumpi asik di ruangan tamu. Gak lama, Hanif pun mengajak istrinya untuk bertemu dengan Pak Bandi. Ini Pak Bandi. Saat diperkenalkan, terlihat Pak Bandi menatapnya dengan tatapan orang yang habis kalah main slot. Singkat cerita, malam pun tiba. Rani dan Hasbi menunjukkan kamar tidur anak-anak. Kalau kamu tidur di mana? Di sisi lain, si Haki penasaran dengan sebuah pintu berwarna hijau. Lalu dia mencoba membukanya tapi terkunci. Udah 20 tahun gak dibuka. Rani pun datang. Dia menceritakan bahwa pintu tersebut sudah 20 tahun gak bisa dibuka. Dulu ada seseorang bernama Bu Mirah. Beliau adalah pengurus di panti ini. Suatu saat, Bu Mirah dan salah satu anak panti bernama Murni pergi ke hutan. Saat pulang, Bu Mirah tiba-tiba menggila dan teriak seperti orang gila atau kayak orang kesurupan gitulah. Kemudian Bu Mirah dikurung di ruangan tersebut. Pas dibuka, dia udah meninggal. Haki yang mendengar cerita tersebut hanya bisa diam sambil menahan takut. Di sisi lain, Hanif, Jeffrey, dan Anton yang berada di luar terlihat sedang ngobrol serius. Dalam percakapan tersebut, mereka membicarakan bagaimana jika Pak Bandi meninggal dan panti ini dijual. Mereka mengkhawatirkan apa yang akan orang temukan di dalam panti, dan dari sini bisa disimpulkan bahwa ada sesuatu atau rahasia yang mereka dan Pak Bandi sembunyikan. Kemudian Hanif melihat sesuatu yang menempel di kap depan mobilnya. Dia menemukan darah dan sebuah potongan kain yang menempel di sana. Akhirnya Hanif sadar bahwa yang dia tabrak tadi bukan rusa, melainkan manusia. Lalu Hanif mengajak Jeffrey untuk pergi ke lokasi tabrakan tadi untuk memastikan hal tersebut. Gue nabrak sesuatu on the way kesini. Alangkah kagetnya mereka saat menemukan seorang anak perempuan yang tergeletak di sana. Hanif pun kembali dibuat terkejut saat melihat sesuatu di balik alang-alang. Ternyata itu adalah bis anak-anak panti yang tengah berkarya wisata. Lalu Hanif masuk dan memeriksa bis tersebut. Dan sungguh kagetnya Hanif
melihat anak-anak panti tersebut sudah tewas mengenaskan dengan mata yang berlumuran darah. Di sisi lain, mereka semua yang ada di panti sedang makan malam bersama. Di dalam scene ini kita akan diberi clue bahwasannya istri Anton ini merupakan sosok wanita yang bersih dan gampang sekali alergi, sehingga dia harus menggunakan hand sanitizer setiap saat. Lalu istrinya Jeffrey ini, dia sangat terobsesi sekali untuk memiliki tubuh yang kurus dan ideal, sehingga dia enggan untuk makan malam. Dan itu semua akan berkaitan dengan apa yang akan mereka alami nanti. Lagi nyoba gak makan malam. Diet. Budi udah oke kok. Selesai makan malam, Rani mengajak Haki untuk melihat rekaman lama di panti asuhan. Di dalam rekaman tersebut, dia melihat bapaknya waktu masih muda, dan juga ada sosok Bu Mirah yang Rani ceritakan tadi. Terlihat kakinya pengkor sebelah. Kata Rani, dulu waktu Bu Mirah masih kecil, kakinya dipatahin sama orang tuanya. Aduh, singkat waktu, Hanif dan Jeffrey sudah tiba kembali di panti. Hanif lalu menyuruh Anton untuk melihat apa yang ada di kursi belakang tadi. Ternyata itu adalah anak kecil yang dia tabrak tadi. Hanif dan Jeffrey pun menceritakan semuanya kepada Anton. Karena di sana tidak ada sinyal dan telepon panti juga tidak berfungsi, akhirnya Anton memutuskan untuk pergi sendirian ke kantor polisi dan menunjukkan lokasi kecelakaan tersebut. Karena Anton penasaran, dia pun kepo untuk berhenti sebentar melihat langsung ke TKP sebelum pergi ke kantor polisi. Saat dia masuk ke dalam bis, posisi anak-anak panti tersebut sudah dalam posisi berdiri mengarah ke belakang. Tiba-tiba pintu bus tertutup dengan sendirinya. Dia juga melihat seorang yang menyeramkan sedang berdiri di luar, dan bisa dipastikan itulah si Ratu Ilmu Hitamnya. Wow. Saat Anton mundur, dia nggak sengaja menginjak sebutir telur, dan isinya ternyata bukan anak ayam, tetapi kelabang serta konco-konconya. Saat Anton berbalik, tiba-tiba dia dikagetkan saat melihat anak-anak tersebut sudah berbalik arah. Tidak hanya itu, serangga tadi kemudian mengerubungi badan Anton, dan akhirnya Anton pun menjadi orang yang pertama mati dalam film ini. Di sisi lain, terlihat Hanif dan Nadia yang sedang kusut stres dan rungkat. Tiba-tiba, seekor ayam cemani jatuh di belakang mereka. Di kamar, Jeffrey dan istrinya terlihat sedang berduaan aja. Sang istri yang sedang ingin terlihat merayu Jeffrey untuk melakukan pengemperutan. Namun, Jeffrey yang sedang banyak pikiran menolak keinginan istrinya. Saya nggak disikat, Istrinya pun memutuskan untuk keluar kamar. Dia kemudian melihat buah dan pisau yang tergeletak di meja. Dia pun mengambilnya. Saat berada di depan cermin, terlihat hal yang mengejutkan, di mana dia terlihat gemuk dan berlemak di dalam cermin. Lalu dia pun memutuskan untuk menyayat lemak dan perutnya tersebut. Alhasil, perutnya menjadi lebih langsing. Lalu, karena lehernya terlihat gemuk juga, dia pun langsung menyayat lehernya. Akhirnya dia pun terlihat lebih seksi dari sebelumnya. Akan tetapi, semua yang dia lihat ternyata hanya ilusi belaka. Saat Jeffrey datang, betapa kagetnya dia melihat istrinya sudah berlumuran darah. Hanif dan Nadia yang ada di sana kemudian membantunya dan memutuskan untuk membawa istri Jeffrey ke rumah sakit. Di saat bersamaan, istri Anton yang sedang sendiri di kamar juga mengalami hal aneh serupa. Saat sedang tiduran, tiba-tiba kelabang berjatuhan dari atas. Kelabang tersebut pun masuk ke dalam mulutnya dia. Dia pun keluar sambil batuk-batuk. Mereka yang kebetulan akan membawa istri Jeffrey ke rumah sakit dibuat kaget saat melihat istri Anton memuntahkan darah dan kelabang dari dalam mulutnya. Lantas mereka pun memutuskan membawa istri Anton sekalian ke rumah sakit. Di tengah perjalanan, mereka mengalami hal aneh lainnya, di mana mobil yang mereka kendarai hanya berputar-putar di sana, hanya kembali ke jalan yang sama seperti di bawah setan keder kayaknya mah. Akhirnya Hanif memberitahu bahwasannya kejadian berputar-putar ini sudah pernah dialaminya 20 tahun yang lalu. Saat itu ada kebakaran di salah satu kamar panti. 3 anak perempuan berada di dalam kamar tersebut, dan dari kejadian itu
mereka tahu jika Ibu Mirah yang merupakan pengurus panti telah mempraktekkan ilmu hitam dan menjadikan ketiga anak perempuan tersebut menjadi tumbal. Karena takut, Hanif, Jeffrey, dan Anton kecil berusaha kabur dari sana. Namun mereka selalu berputar-putar, sama halnya dengan apa yang mereka alami saat ini. Ibu Mirah pun dikurung di kamar dan menjedot-jedotkan kepalanya ke pintu. Saat diperiksa, ternyata dia sudah meninggal. Pak Bandi pun menyuruh Hanif dan kawan-kawan menguburkan jasad Bu Mirah di bawah lantai kamar tersebut. Di saat bersamaan, anak-anak yang tinggal di panti ini juga mengalami teror serupa, di mana Hasbi tiba-tiba tidak bisa mengendalikan tubuhnya sehingga dia menyeteples mulutnya sendiri. Kemudian si Haki yang saat itu diam-diam menonton rekaman panti sendirian, berani pisan nih bocil. Haki langsung keluar dari ruangan tersebut lalu pergi ke ruangan lain yang ternyata sudah ada Hasbi di sana dengan keadaan mulut terseteples. Dan entah kenapa tiba-tiba Hasbi menodongkan bedil FF ke arahnya si Haki. Terlihat tangan Hasbi sepertinya dikendalikan oleh sesuatu. Lalu dar, tembakan tersebut mengenai kakinya. Dia bangun dan bedil FF tersebut kembali diarahkan ke kepala si Haki. Wah, mau headshot nih kayaknya. Dan adegan berpindah ke tempat lain, di mana Hanif dan kawan-kawan yang sudah balik ke panti kembali dibuat kaget dengan hilangnya si Haki. Mereka pun mencari ke setiap ruangan tapi nggak ketemu. Di saat bersamaan, Jeffrey yang sedang menjaga istrinya di mobil dibuat terkejut saat melihat istrinya tiba-tiba keluar dari dalam mobil dan tengah duduk di atas rumput. Ternyata dia sedang mukbang ulat bulu. Jeffrey bilang, "Sayang, kamu ngapain makan ulet bulu? Ih, tolol ih." Seketika istrinya sadar dan langsung gegarukan. Lalu dia pingsan. Di sisi lain, Nadia yang sedang mencari Haki di kamar Pak Bandi tidak sengaja menemukan sebuah kotak di bawah ranjangnya. Dan kotak inilah yang kemudian akan mengungkapkan semua rahasia di panti asuhan tersebut. Dan faktanya, kejadian 20 tahun lalu di mana Ibu Mirah melakukan praktik ilmu hitam itu sebenarnya beliau lakukan untuk melindungi anak-anak panti dari kelakuan Pak Bandi yang ternyata adalah seorang pedofil sia boy dan memiliki gangguan kelainan seksual. Bener-bener ini mah. Di mana dia juga suka mengkoleksi foto-foto anak panti tersebut untuk dia koleksi, dan foto-foto itulah yang berada dalam kotak tersebut. Pak Bandi lalu memfitnah Bu Mirah hingga dirinya dikurung oleh Hanif, Jeffrey, dan Anton sampai dia meninggal di kamar tersebut. Bisa disimpulkan, semua yang terjadi sekarang adalah bentuk balas dendam atas kematian Ibu Mirah. Pertanyaannya, jika Ibu Mirah sudah mati, lantas siapa yang melakukan ini semua? Siapa nih boy? Saat mereka sedang dibuat bingung, tiba-tiba anak kecil yang ditabrak Hanif bangun dan masuk ke dalam panti. Ternyata anak tersebut belum mati. Lalu dia menceritakan apa yang sudah terjadi saat itu. Dia dan anak-anak panti sedang dalam perjalanan pulang. Tiba-tiba bis mereka kehilangan kendali dan nyungsruk ke dalam kebun. Lalu seorang perempuan misterius masuk ke dalam bis dan tiba-tiba anak-anak panti menggila dan menjedot-jedotkan kepalanya hingga berdarah-darah. Dia yang kebetulan sedang mendengarkan lagu Dir Durdaeng dan menggunakan headset ternyata tidak terpengaruh oleh kegilaan tersebut. Kemudian dia lari keluar dari bis yang akhirnya tertabrak oleh mobilnya Hanif. Hanif yang emosi kemudian masuk ke kamar dan mencekik Pak Bandi. Secara tidak sengaja, Hanif menemukan satu foto dari kotak tersebut. Di foto itu ada Bu Mirah bersama seorang bayi. Dan bayi tersebut adalah Murni, yang ternyata anak kandung Bu Mirah yang tinggal di panti itu. Berarti yang melakukan ini semua adalah Murni. Dan dialah ratu ilmu hitamnya. Ini Murni, teman kita juga, anak panti. Gimana sekarang? Hasbi yang sudah sadar membawa Haki yang tengah pingsan. Dengan cepat, Hanif dan yang lain memutuskan untuk segera pergi dari sana. Saat sudah di luar, tiba-tiba terlihat sang ratu ilmu hitam sudah melayang di udara. Dia pun terbang mendekat dan mendarat di atas mobil, dan yang lain masuk ke dalam panti karena ketakutan. Namun sialnya, Hanif sudah terkena pelet
sehingga dia tidak bisa bergerak. Nadia yang melihat hal tersebut langsung mengambil celurit dan tiba-tiba dia dipukul bata oleh Rani dari belakang. Ternyata si Rani ini sekongkol sama si Ratu Ilmu Hitam. Saat tersadar, Nadia sudah berada di dalam panti. Kemudian dia mencari yang lain. Dari sini kita akan melihat siksaan yang mereka alami. Dimulai dari istrinya Anton yang mengalami gatal-gatal, kemudian punggungnya bolong-bolong. Dari lubang-lubangnya tersebut keluar semacam serangga seperti kecoa dan sejenisnya. Jeffrey juga mengalami siksaan serupa di mana jari-jari dan lengannya patah sendiri. Bisa gitu boy. Di sisi lain, Maman, Siti, Hasbi, dan anak kecil yang tertabrak tadi juga hanya bisa duduk tak berdaya sambil disiram oleh air panas. Anak si Hanif dan Nadia juga tengah disiksa di ruangan lain. Dan yang terakhir ada Hanif, Haki, dan Pak Bandi yang berada di ruangan lain. Nadia langsung menghampiri Hanif dan saat akan menghampiri Haki, tiba-tiba dia terpental ke belakang dan muncullah Sang Ratu Ilmu Hitam. Di situ terjadi sedikit perdebatan kecil. Lalu dengan peletnya, si Ratu Ilmu Hitam ini memaksa Nadia untuk menebas leher si Hanif. Tapi tiba-tiba si Haki menusuk Sang Ratu Ilmu Hitam dengan sebuah obeng yang diambil dari bengkelnya Pak Samsul. Seketika pelet itu lepas, Nadia kemudian langsung menyerang dan menebas leher si Ratu Ilmu Hitam sampai kepalanya copot. Namun bukan Ratu Ilmu Hitam namanya jika dia tidak bisa bangkit lagi dengan skill yang sudah melanglang buana. Dia pun dengan santuy mengambil kepalanya lagi. Dan seketika Nadia pun dengan sigap langsung melemparkan sebuah lilin kepada si Ratu Ilmu Hitam ini. Mereka pun kabur dan Pak Bandi, si pedofil, akhirnya dia mati. Esok harinya mereka pun beraktivitas seperti biasa. Dan di ending terlihat dua orang sedang survei untuk membeli panti asuhan tersebut. Dan sepertinya Bu Mirah yang terkubur di dalam kamar akan bangkit dari kematian. Dan film pun selesai. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya ya guys ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, share agar gua makin semangat dan gak mudah rungkat. Wassalam.